Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, baik yang ada di Zoom maupun YouTube. Kembali kita ada di hadirat Tuhan di hari kedua. Kita menantikan dan kita sekaligus merayakan Pentakosta pada hari-hari ini dari tanggal 14 sampai 24. Baik, kita akan mulai pertemuan doa kita pada pagi ini. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk perjumpaan yang manis bersama dengan Engkau Tuhan. Kami bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan melawat setiap kami. Kau berikan kami kekuatan yang baru Tuhan untuk setiap kami di pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu tidak akan pernah habis Tuhan untuk setiap kami dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar Tuhan kami hendak mendengarkan firman yang daripada-Mu Tuhan. Persiapkanlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk benih firman-Mu ditabur di hati kami, sehingga apa yang kami dengar dapat menjadi daging. Kami percaya firman Tuhan akan menjadi daging dalam setiap kehidupan kami, dan kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan firman-Mu ini Tuhan, kami dengarkan. Biar Engkau Tuhan yang menjadi penolong kami, penuntun kami untuk kami bisa mengerti daripada apa yang Tuhan hendak sampaikan melalui mulut hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa untuk syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu semuanya. Ya. Shalom. Sebelumnya saya mohon maaf nih, memang mic-nya ada sedikit masalah. Jadi ini saya pakai handphone untuk mikrofonnya. Jadi puji Tuhan tetap bisa berjalan dengan lancar. Dan singkat saja, saya mau membawakan sebuah topik. Dan topik ini sebenarnya saya dengar dari seorang hamba Tuhan. Dan ketika saya mendengar tentang topik ini, tentang firman ini, itu tiba-tiba kayak hati saya itu tergerak. Saya tergerak, oh Tuhan, saya rindu menyampaikan firman ini. Terlebih untuk anak-anak pemuda saya yang ada di Bojonegoro. Tapi sampai sekarang pun ini saya masih belum ada kesempatan untuk menyampaikan firman ini. Tapi saya juga rindu supaya setiap kita pun paham. Karena kita kemarin merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Maka dari itu sekarang kita harus berpikir, bagaimana caranya kita bisa menjadi, seperti topik yang akan saya bawakan adalah tentang bagaimana untuk kita bisa menjadi generasi Yohanes Pembaptis. Generasi Yohanes Pembaptis ini, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan generasi Yohanes Pembaptis? Jadi generasi Yohanes Pembaptis ini itu adalah orang yang akan mempersiapkan kedatangan Tuhan. Jadi istilahnya kayak menggelar karpet merah sebelum Yesus datang. Maka dari itu kenapa Yohanes dia lahir, dia juga lalu membaptis Yesus karena dia menjadi penyambut Tuhan Yesus. Nah, lalu kemudian untuk hal apa yang harus dipersiapkan? Kita buka di Lukas 1 ayat 15 sampai 16 ya. Di Lukas 1 ayat 15 sampai 16. Di sini berkata, Lukas 1 ayat 15, sebab ia tuh Yohanes ya. Ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan membuat dia besar dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka dari itu seperti apa yang tadi kesaksian daripada Bu Popi, Bu Lenda tentang api Roh Kudus yang memenuhi itu betul. Karena ketika Tuhan mau memilih generasi-generasi Yohanes Pembaptis, maka yang pertama adalah Tuhan akan membuat kita menjadi besar. Membuat kita besar itu maksudnya seperti apa? Memiliki hati yang besar, kapasitas yang besar. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini tuh harus yang namanya itu tahan goncangan. Apapun gesekan dan goncangannya yang terjadi, itu tetap harus kuat. Iman harus tetap teguh. Maka ketika Yosua ini dipilih menjadi seorang pemimpin atas bangsa Israel, Tuhan berulang kali berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan menjadi kecut dan tawar hati. Karena menjadi seorang pemimpin itu pasti adalah suatu hal yang berat.
ada proses yang besar. Maka dari itu Tuhan mau kita itu dipersiapkan terlebih dahulu. Sebelum kita menjadi generasi Yohanes Pembaptis, maka kita harus menjadi besar, kapasitas kita besar, hati kita besar. Kalau misalnya ada gesekan-gesekan, mari kita bereskan dengan apa yang Tuhan mau. Jadi sebenarnya banyak hal ketika saya itu menjadi ketua pemuda. Itu memang banyak hal yang diproses oleh Tuhan di hidup saya. Kalau saya dulu waktu kuliah itu saya punya grup WA ya. Grup WA itu tuh saya bisa dibilang yang paling sering left group ya. Biasanya orang kalau left group itu kan kayak aduh sakit hati sama grup-grup yang ada di sini. Saya left. Saya sering banget left sampai akhirnya sahabat saya itu yang ngomong sama saya dan mengundang saya masuk kembali. Itu berkali-kali. Nah, sahabat saya ini adalah orang yang sekarang jadi istri saya sebenarnya. Nah, dia ngomong kenapa terus nanti saya masuk lagi. Tapi nanti kalau ada gesekan lagi saya keluar lagi. Nah, dan sekarang saya dipercaya menjadi ketua pemuda dengan anak-anak yang berbagai macam karakternya. Banyak alasan untuk saya rasanya pengen mundur. Tapi saya juga merasa bahwa oh Tuhan, kok aku bisa sabar ini ya? Berarti memang banyak proses yang Tuhan berikan buat saya. Jadi ketika waktu dulu saya itu orangnya gampang mutung, gampang left group, tapi sekarang saya tetap bisa bertahan. Walaupun pernah ada masa di mana saya benar-benar down, semua pemuda saya seperti istilahnya apa ya, menuduh saya karena ada beberapa masalah internal. Tapi pada saat itu juga saya tuh rasanya pengen mundur. Tuhan, aku gak kuat ini. Kenapa mereka malah seperti ini? Saya tuh maksudnya membantu, tapi kok malah disalahkan, malah jadi bocor ke sana sini. Ya itulah susahnya untuk mengurus pemuda itu. Kadang jadi apa namanya istilahnya konselor, tapi tiba-tiba kayak apa ya? Kalau gak ada sesuatu hal yang salah itu tiba-tiba yang disalahkan saya gitu. Nah jadi di situ Tuhan ajari saya gimana ini supaya bisa menjadi besar, supaya memiliki kapasitas hati yang besar, itu perlu proses. Oleh sebab itu, pertama yang harus dipersiapkan adalah bagaimana kita bisa tahan uji, tahan proses, supaya kita itu menjadi besar. Nah, yang kedua, hal yang harus dipersiapkan, selain kita harus tahan uji, tahan goncangan, supaya kita bisa jadi besar. Yang kedua adalah kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Yang dimaksud di sini ayat 15 ya. Ia tidak minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Yang dimaksud apa tidak minum anggur? Tidak minum anggur itu artinya adalah tidak menerima hal yang menyenangkan yang disodorkan di dunia, yang membuat kita itu sering jadi mabuk, sehingga kayak lupa waktu dan lupa sama Tuhan. Itu kita tidak. Jadi benar-benar hidup kita ini kita benar-benar presentasikan buat Tuhan dalam pelayanan kita, dalam panggilan kita berdoa syafaat buat bangsa. Memang banyak, kalau dulu ini sedikit cerita tentang mama saya ya. Kalau dulu hobinya nonton telenovela, ya setiap hari nonton telenovela. Nah, disuruh doa lupa karena nonton telenovelanya lebih bagus ya. Terus akhirnya dibuat mati lampu, cetet, mati lampu lah. Akhirnya disitulah, ayo doa. Dan akhirnya mama saya doa, dipanggil jadi pendoa. Memang awal mulanya kayak gak enak, kayak apa ya, kita tuh pengen memanjakan lah kedagingan kita, tapi kayak aduh kok kayak susah gitu loh. Tuhan tuh kayak maunya berlawanan dengan apa yang kita inginkan. Nah makanya kita harus biarkan Roh Kudus yang menguasai sehingga kita tidak terpengaruh oleh dunia. Nah ini juga hal yang sulit secara daging, tapi memang kalau Tuhan berkenan, Tuhan memberikan kita kekuatan, itu pasti kita akan dimampukan. Lalu apa sih menjadi tugas generasi daripada Yohanes Pembaptis ini? Ada dua hal di sini, di Lukas 1 ayat 16, Bapak Ibu semua. Jadi yang pertama itu adalah ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Kalau kita lanjut di ayat 17 ya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Itu kenapa generasi Yohanes Pembaptis itu
seperti menggelar karpet merah, mempersiapkan situasi kondisi ketika nanti Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan sudah naik ke surga dan kita memperingati hari itu kemarin. Nah, sekarang adalah giliran kita untuk mempersiapkan situasi dan kondisi di mana seperti Yohanes Pembaptis ini membuat hati Bapa berbalik kepada anak, hati orang durhaka berbalik kepada hati orang yang benar. Jadi dari sini ada 2 poin tugas dari generasi Yohanes Pembaptis. Yang pertama adalah membawa banyak gereja berbalik kepada Tuhan. Kalau saya pernah dengar di suatu KKR anak muda di Surabaya, 70-80% penyembahan itu mulai hilang karena peristiwa COVID-19. Banyak gereja-gereja ditutup, masih ditutup. Nah, dan saya pun karena mendengar data yang sangat yang waduh kok seperti ini 70-80%. Saya kembali diingatkan sebenarnya waktu saya masih jadi ketua pemuda pertama kali tahun 2019 ya. Saya tuh pulang ke Semarang, saya berdoa sama Tuhan, saya mendengarkan lagu, lalu seperti Tuhan tuh berbicara sama saya, bangun pasukan pemuda dan pendoa, pasukan penyembah. Tapi saya masih belum paham apa sih Tuhan maksudnya ini. Pemudanya di gereja saya tuh paling cuma 1, 2, 3, bisa dihitung jari lah. Kalau saya lihat dari gereja-gereja lain, aduh pemudanya tuh haleluya, sangat banyak, luar biasa. Kita ini cuma berapa? 3. Gimana caranya buat pasukan pemuda kalau gitu caranya Tuhan? Nah, dan akhirnya saya tuh masih bingung. Saya berusaha untuk ya udahlah, ayo kita sambil jalan mengemban tugas sebagai ketua pemuda. Ya banyak cerita lah ketika saya jadi ketua pemuda, dari pemuda saya yang dibawa lari sama pekerja gereja yang ternyata dia itu masih terlibat narkoba, sampai ada yang masalah percintaan seperti itu benar-benar memproses saya. Benar-benar, aduh Tuhan, aku rasanya tuh pengen aja kerja aja sih. Gimana sih kalau kerja aja kan enak ya, kerja dapat uang selesai. Kenapa ada pelayanan ini nih yang bikin nambah pikiran gitu loh. Secara daging tuh kan kayak Tuhan, aku tuh pengen yang enak-enak lah, seperti tadi yang pengen dipenuhi oleh Roh Kudus, harus dipenuhi oleh Roh Kudus, menolak yang duniawi. Ya pengennya seperti itu, kerja dapat uang ditabung banyak, dah pikirannya cuma masalah kerjaan. Tapi Tuhan tuh kayak milih saya di ketua pemuda. Duh Tuhan, saya tuh seumur-umur tuh gak pernah mau layan di ketua pemuda, ngomong aja susah. Nabi Yeremia aja di awal ngomong, Tuhan aku tuh gak pandai berkata-kata loh, kok ya podo sama aku, kok ya sama, aku tuh ya juga ngomong susah, perbendaharaan kataku tuh kayak ya ampun sedikit gitu loh, jadi kayak diulang-ulang kayak monoton gitu pembawanya. Tapi Tuhan tuh ngomong, aku kan menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Wah gimana ini Tuhan? Ya udahlah, percaya aja, saya tetap jalan ya dengan pemuda saya. Dan puji Tuhan, pada akhirnya diingatkan kembali tentang apa yang waktu saya ikut KKR itu, bagaimana hidup itu pilihan. Kamu tahu kondisimu, kamu tahu juga Tuhan udah bicara apa. Sekarang terserah kamu mau gimana. Dan pada akhirnya saya mulai mengadakan ibadah pemuda. Setelah 2 tahun bahkan lebih tidak ada ibadah pemuda di gereja saya. Jadi dari zaman ketua pemuda yang dulu itu udah nggak ada karena jumlahnya terlalu sedikit. Lalu saya mulai jadi ketua pemuda, itu masih belum ada karena masih sedikit. Tapi seiring berjalannya waktu tuh kayak ada jiwa-jiwa baru yang datang. Beberapa pemuda yang mereka dari orang seberang, dari yang Islam, mereka datang. Mereka cerita bagaimana mereka dimenangkan, bagaimana mereka berbalik, lalu mereka juga cerita bagaimana mereka mengalami proses yang begitu berat ya, orang tua sampai tidak mengakui mereka gara-gara mereka pindah ke Kristen. Saya merasa, wah Tuhan, aku melihat mereka kayak malu. Tuhan, ini mereka kau proses begitu rupa luar biasa tetap bisa bertahan dalam Engkau. Kok aku ya udah, Tuhan udah ngomong sama aku, tapi kok aku gak mau jalan. Sampai pada akhirnya saya ikut KKR di Surabaya itu, dan saya dengar hidup itu pilihan. Kamu mau ngadain apa gak, terserah kamu. Pokoknya Tuhan udah ngomong, bangun pasukan pemuda. Ya udahlah Tuhan, akhirnya pulang ke Bojonegoro, aku langsung adakan rapat sama semua pemuda. Ayo kita mulai adakan ibadah pemuda. Kita mau bangun mesbah di gereja kita mau berdoa buat kota. Ayo mulai kita buat lagi ibadah pemuda. Dan puji Tuhan, ini udah jalan yang ketiga kali, hari Sabtu ini yang ketiga kali ibadah pemuda.
Dan ada satu agenda yang memang benar-benar saya patenkan di pemuda saya, itu adalah kita mau setiap bulan sekali itu pergi ke gereja-gereja. Kita mau sharing, kita mau ngajarin mereka tentang ilmu tari-tarian, tarian profetik. Kita mau ajarin mereka cara bagaimana streaming untuk multimedia, untuk tampil di YouTube atau media sosial. Itu kita udah keliling-keliling. Sekaligus kita untuk menjalin relasi dengan gereja-gereja yang ada. Karena banyak gereja-gereja itu udah mulai, ya udahlah ibadah rutin aja, rutinitas. Tapi udah mulai kayak kehilangan makna daripada lawatan dan hadirat Tuhan. Maka dari itu kami tuh rindu, karena kami mau bawa api untuk pemuda-pemuda yang ada di gereja mereka masing-masing. Amin, haleluya. Tetapkan orang. Ayo, kamu cari gereja mana? Kamu cari gereja mana? Pemuda saya suruh gitu. Kalian datang sana, survei dulu apa yang mereka perlukan. Kalau mereka punya tari-tarian, ayo kita ke sana, kita ngajarin mereka. Karena mereka jangan sampai nari sekedar nari. Karena nari itu ada makna profetiknya. Nanti kalau misalnya mereka pergi ke suatu tempat, nggak ada streamingnya, susah streaming. Ya berarti kita akan ngajarin. Mereka punya laptop, mereka punya HP. Bahkan dengan alat yang sederhana pun mereka bisa streaming. Kita ajarin kepada mereka. Seperti itu. Jadi membawa banyak gereja berbalik pada Tuhan. Ini adalah salah satu hal yang sebenarnya saya rindu untuk pemuda-pemuda ini bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dan saya juga yakin Bapak Ibu semua yang ada di sini pasti memiliki kerinduan yang sama untuk merangkul banyak gereja berbalik kepada Tuhan. Semakin militan, semakin luar biasa berdoa bagi bangsa. Amin. Jadi membawa lawatan dan kehadiran Tuhan, mengembalikan hati mereka kembali berapi-api dan dibangkitkan. Sudah lama hibernasinya gara-gara COVID. Ayo sekarang dibuat berapi lagi. Jadi generasi Yohanes tugasnya, hidup itu harus berguna. Jadi berkat, membuat hati dingin dan kecewa itu berbalik kepada Tuhan. Itu yang pertama, membawa gereja berbalik pada Tuhan. Yang kedua adalah, ini memang lebih berat, tapi dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang kedua, membalikan hati suatu kota dan bangsa. Nah, kalau saudara baca di 1 Raja-Raja 18 ya, seperti Elia. Cerita tentang Elia ini sangat seru. Tapi kalau suruh jadi seperti Elia itu berat. Kenapa? Kayak istilahnya udah benar-benar kayak masang badan. Pokoknya nih ada nabi-nabi Baal sama saya nabi-nabi Tuhan di only one satu, Elia. Pokoknya nabi-nabi Baal ini ada korban. Pokoknya kalau yang benar-benar Tuhan itu berkenan akan dibakar itunya, persembahannya. Mungkin pernah dengar ya Bapak Ibu ya. Nah ketika nabi-nabi Baal ini berdoa, sampai ada yang ngiris-ngiris tangannya kayak berdarah-darah, nggak terjadi apa-apa. Sampai ketika Elia, Allah Abraham, Ishak dan Yakub berkenanlah atas persembahan kami. Langsung api turun. Dan ini bicara tentang api lagi ya Bapak Ibu. Tentang api lagi. Api turun menyambar mezbah itu, terbakar. Dan akhirnya semua bangsa sujud kepada Tuhan. Jadi ada pembalikan keadaan. Hati mereka yang pertama percaya sama Nabi Baal, sekarang berbalik percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya yang nabi-nabi Baal itu kan semuanya dibawa ke suatu sungai terus disembelih sama Nabi Elia. Tapi nggak berhenti di situ, Elia masih dikejar-kejar sama Isabel, mau dibunuh. Tapi yang luar biasa adalah Elia tetap berjalan bersama dengan Tuhan, walaupun perjalanannya itu sangat-sangat mengerikan. Tidak sebanding dengan apa yang kita kerjakan sekarang ya. Jadi membalikkan hati suatu kota dan bangsa. Kalau di ayat 17 ini kan, ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Punya kuasa seperti Elia, membalikkan hati suatu bangsa yang menyembah berhala kepada Tuhan. Jadi kekuatan urapan dan kuasa Elia akan mengikuti dari generasi Yohanes Pembaptis ini. Dan kita semua adalah generasi Yohanes Pembaptis. Amin. Jadi kota buat bangsa. Amin. Yes. Doa segala bangsa. Kita rindu untuk membalikkan hati bangsa kita, kota kita masing-masing. Amin Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Yes. Jadi itu adalah tugas dari generasi Yohanes Pembaptis. Lalu apa sih cirinya daripada generasi Yohanes Pembaptis ini? Yang pertama adalah di Lukas 1 ayat 41. Lukas 1 ayat 41. Di sini dikatakan, dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, pada saat itu Maria sedang hamil ya, Tuhan Yesus. Melonjaklah Yohanes yang di dalam rahim Elisabet,
dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini penuh dengan Roh Kudus lagi. Temanya tentang Roh Kudus ya Bapak Ibu semua hari ini ya. Nah, jadi cirinya apa sih daripada generasi Yohanes Pembaptis ini? Dia akan melonjak, dia akan bergairah ketika mendapatkan sesuatu yang rohani. Jadi ketika kita melayani Tuhan, kita tuh semangat untuk gairah. Rasanya kalau hari ini tuh gak pelayanan tuh kayak ada yang kurang. Tuhan, aku tuh pengen berapi-api, aku tuh pengen datang ke gereja, aku tuh pengen doa. Kalau saya tuh pokoknya kalau ada satu hari ya, dimana misalnya ada pelayanan sekolah minggu, ngajar sekolah minggu, itu rasanya kayak, wah Tuhan, terima kasih aku masih dipakai. Karena saya pernah mendengarkan suatu firman dari hamba Tuhan di Tuban ya. Beruntung kamu masih dipakai, ngomongnya gitu. Beruntung kamu masih dipakai. Banyak sekarang pemain musik di Surabaya nganggur gak pelayanan. Wah, kamu beruntung masih dipakai. Ngomong gitu. Jadi ketika saya tuh kan kalau pendeta khotbah, saya tuh ngiringin keyboard gitu loh di depan. Kayak back sound gitu loh. Nah, dia tuh langsung nunjuk saya. Kamu beruntung masih dipakai. Banyak sekarang orang-orang di Surabaya itu udah nggak melayani, ya karena banyak gereja tutup. Gitu. Jadi di situ saya semakin bergairah, saya makin punya semangat untuk melayani Tuhan. Walaupun mungkin secara daging ya Bapak Ibu. Sekarang ginilah. Hari dalam seminggu itu yang saya free itu cuman hari Senin. Semuanya setiap sore pasti ada pelayanan. Entah nanti pelayanan family altar, pelayanan sekolah minggu, pelayanan pemuda, atau mungkin ke rumah jemaat untuk buat suatu persekutuan. Secara daging itu kayak, Tuhan aku ya pengen leren, Tuhan aku pengen istirahat ya, tapi ketika ada muncul pikiran seperti itu, tiba-tiba ditelepon sama salah satu pemuda saya yang ngurus multimedia di gereja. Dia ngomong, Bang, ini bermasalah multimedianya. Waduh, padahal niatnya itu kan karena family altar di gereja saya itu kan pakai Zoom. Nah, Zoom di rumah kan enak gitu loh, pengen leren lah sesekali di rumah. Tiba-tiba ditelepon, lu ini bermasalah. Waduh, langsung ke gereja, benerin semua sampai selesai acaranya. Wah, ini dia, Tuhan kayak gak suka ini kalau kita punya pikiran, wah, enaknya gak melayani. Ini juga istri saya ini waktu minggu lalu nih, gak pelayanan kan. Seneng dia, wah, puji Tuhan, gak ada pelayanan. Saya tahu, lihat tahu nanti. Tiba-tiba ternyata dia dibisiki sama worship leadernya. Ternyata worship leader itu bilang, nanti kamu doa syafaat ya, disuruh Pak Gembala. Ya, nggak ada namanya libur pelayanan. Yang namanya alat Tuhan itu nggak ada libur alat. Alat itu pasti akan kerja terus. Amin, haleluya. Yang punya, ya kan? Jadi harus memiliki rasa bergairah, ada rasa yang melonjak ketika mendapatkan sesuatu yang rohani. Amin. Ya? Jadi kita harus menghargai karunia yang daripada Tuhan. Nah, tapi tetap harus berusaha memperbaiki karakter yang ada di setiap kita. Jadi kalau merespon orang, jangan respon karakternya, tapi respon daripada karunia yang dia miliki. Seringkali kita melihat ya, pendeta, tapi kok gitu ya, kok cuek banget ya, kok gini ya. Nah, jangan sampai kita tuh melihat karakternya, tapi kita harus lihat, dia dipakai Tuhan luar biasa. Kita mau terima berkat karunia yang daripada Tuhan yang disalurkan melalui dia. Kita terima dengan teguh. Karena kalau kita lebih mengedepankan ego kita lihat orang itu karakternya jelek, kita nggak akan terima apa yang daripada Tuhan melalui orang itu. Ya, jadi seperti bunga mawar. Lihat bunganya, jangan lihat durinya. Kalau lihat durinya nanti takut megangnya. Tapi kalau kita lihat bunganya itu indah, kita cium, harum. Karena bunga mawar itu melampau daripada cinta. Ya. Nah, jadi ciri yang pertama adalah kita harus bergairah ketika menerima sesuatu yang ilahi, yang rohani. Yang kedua, ciri daripada generasi Yohanes Pembaptis itu adalah berani mendobrak tradisi. Di Lukas 1 ayat 59 sampai 61, Bapak Ibu. Lukas 1 ayat 59 sampai 61. Saya bacakan ya. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu dan hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepada, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Tradisi Yahudi yang pertama adalah tidak ada satu orang pun yang boleh tahu nama orang itu.
Ya, karena kalau tahu menurut kepercayaan mereka roh jahat akan datang dan ambil anak itu. Boleh diumumkan nama itu kalau sudah disunat dan diserahkan, ya, sudah diserahkan Tuhan dari baptis, baru nama itu diumumkan. Gitu, aku juga baru tahu. Oh gitu loh Tuhan. Ternyata kalau misalnya lahir tuh nggak boleh orang tahu namanya sebelum dia disunat dan diserahkan. Karena kalau diumumkan dulu, nanti dia diculik sama roh jahat, gitu loh. Padahal ini di sini masih di kandungan ya, padahal ini. Nah, sudah dikasih nama, sudah diumumkan ke ke warga-warga sekitar, namanya Yohanes. Nah, ini udah mendobrak tradisi yang pertama. Nah, tradisi Yahudi yang kedua itu adalah dalam hal nama itu harus diberi nama seperti bapaknya. Makanya kenapa di sini bilang mereka itu hendak menamai dia seperti nama bapaknya, Zakaria, tapi ibunya nggak mau. Orang udah dikasih nama kok sama malaikat Tuhan, namanya Yohanes. Nah, berarti beda lagi. Nah, generasi Yohanes Pembaptis yang saat ini yang Tuhan inginkan adalah berani mendobrak tradisi. Nah, tradisi yang mungkin mendobrak tradisi itu bukan berarti tradisi yang baik terus kita langgar, bukan. Berarti tradisi-tradisi yang kayak sebenarnya seperti ini. Jadi ya kayak gini kan, misalnya nggak boleh mengumumkan nama, padahal sekarang pun juga kita mau ngasih nama pas sudah lahir atau apa kan ya udah nggak masalah gitu. Jadi berani mendobrak tradisi. Berbuat yang berbeda itu sulit, tapi kalau dari Tuhan harus ditaati. Nah, tapi karena taat ini ya Bapak Ibu semua, ada mujizat terjadi. Zakaria yang semulanya bisu, akhirnya mulutnya terbuka. Tuhan akan membuat mujizat. Saya ini juga dibilang mendobrak tradisi. Kenapa? Karena di pemuda-pemuda ini tidak ada pemuda-pemuda yang mau datang ke gereja-gereja. Bahkan ada satu gereja yang mempatenkan bahwa gereja tempat saya itu adalah gereja yang istilahnya individualis. Gak mau mereka gak mau gereja itu akan pergi ke gereja-gereja terus menyampaikan firman atau apa. Nah ini kita harus mendobrak yang namanya tradisi atau mindset daripada orang-orang di sini. Kita mau supaya jangan sampai ada orang berpikir bahwa gereja ini tuh individualis, gereja ini tuh apa. Kita harus benar-benar jadi terang dan garam dimanapun kita berada. Jadi tetap harus bisa berjalan bersama dengan Tuhan, walaupun mungkin tradisinya kok aneh, kok beda. Kayak semisal saya pernah menjelaskan tentang peperangan rohani, yaitu benar-benar mendobrak tradisi. Waktu di Bojonegoro ngajarin tentang peperangan rohani untuk karena ada ara-araan di kelenteng, itu juga banyak orang yang nggak paham gitu. Karena selama ini tradisinya ya hanya berdoa menyembah. Level daripada peperangan rohani itu sudah sangatlah tinggi dan mereka belum menerima itu. Nah, dan tentunya ketika kita mendobrak tradisi akan banyak orang yang tidak suka. Contoh seperti saya mengerahkan pemuda untuk gereja-gereja. Berapa jemaat sudah mulai komplain. Wah, nanti banyak isu, nanti jangan-jangan gereja sedang pemuda sini. Waduh lah, isu-isu kayak gitu. Makanya saya bilang sama pemuda saya, tutup telingamu, kita tetap lakukan apa yang Tuhan mau. Kalau kita dengerin kata orang, nanti pasti kita akan down dan kita akan berhenti. Yang namanya dobrak tradisi itu pasti banyak gesekan. Tapi justru dari gesekan itu kembali ke poin pertama. Dari gesekan itu Tuhan akan membuat kita menjadi besar dan dipenuhi. Amin. Haleluya. Tetap berjalan. Nah, sekarang next, selain berani mendobrak tradisi, ciri yang ketiga itu adalah bertambah besar dan kuat. Maka dari itu membaca firman, mendengarkan firman itu semuanya penting karena roh ini harus terus bertumbuh, harus seimbang. Tubuh dan roh itu semua harus bertumbuh dengan seimbang. Nah, ada satu hal di sini yang membuat daripada Yohanes ini makin bertambah besar dan kuat rohnya, karena dia malah meninggalkan kenyamanannya. Kok bisa sih meninggalkan kenyamanan kok bertambah besar dan kuat rohnya? Karena Yohanes itu harusnya tinggal di lingkungan bait Allah, semuanya disediakan, makanan disediakan. Tapi justru malah dia ke padang gurun,
Nah, generasi Yohanes ini tidak memilih kenyamanan, tapi memilih apa yang Tuhan mau. Nah, ketika memilih apa yang Tuhan mau, maka pasti banyak hal-hal yang bergesekan dengan daging kita. Karena contohnya seperti saya yang dari TK sampai kuliah tinggal bersama dengan orang tua, semua kebutuhan tercukupi, pergi kemana-mana naik mobil. Dan sekarang saya harus di Bojonegoro, hidup mandiri, yang semula nggak bisa naik sepeda, nggak bisa naik motor, harus belajar naik motor di Bojonegoro. Itu semua benar-benar proses Tuhan yang luar biasa sampai saya menjadi orang yang mandiri saat ini. Benar-benar meninggalkan kenyamanan. Kalau di Semarang saya mendapat banyak fasilitas. Ada pembantu di rumah, pulang tinggal makan. Dan pada akhirnya ketika sahabat saya ngomong, kamu tuh gak akan di Semarang. Sahabat saya siapa ya? Istri saya ini. Kamu tuh gak di Semarang nanti. Iya ya Tuhan ya. Gimana nih Tuhan gak di Semarang? Saya tuh daftar kemana-mana. Saya pernah masuk ke Indofood, ditolak interview. Saya masuk lagi ke Indofood, ditolak karena buta warna, ngedrop. Sampai saya daftar ke di Semarang perusahaan pakaian dalam. Kok ya melenceng banget ya teknologi pangan pakaian dalam. Nggak keterima juga. Aduh Tuhan. Udah pokoknya ikut workshop di kampus-kampus. Tuhan, aku mau daftar ke perusahaan manapun, wis. Nggak peduli, gak usah Semarang, nggak apa-apa. Yang penting keterima. Ya, yang memanggil saya ya cuma perusahaan di real food ini, di Bojonegoro ini. Dan sampai akhirnya saya lulus interview. Dan pernah saya saksikan ya ini ya. Saya bisa lulus dengan percepatan, saya diterima dengan percepatan, dan bisa bekerja. Wah, di Bojonegoro ini saya juga agak bingung ini hidupnya. Saya pertama kali datang ke sini, lihat tempatnya kok benar-benar kayak nggak ada taksi, nggak ada, cuma becak. Aduh, Tuhan, aku bisa hidup di sini nggak ya? Tapi kenyataannya dari saya yang tinggal di sini tidak kenal siapa-siapa. Sekarang saya memiliki banyak relasi, baik di pekerjaan, baik juga di gereja, bahkan di usaha saya. Karena saya bisnis peternakan, saya kenal dengan banyak peternak sapi, kelinci, kambing, ikan, semuanya saya kenal. Kemarin malah saya pergi ke mereka, mengucapin selamat Idul Fitri sambil ngobrol tentang bisnis peternakan mereka masing-masing, ikan, sapi, gitu-gitu. Jadi banyak hal. Ketika kita meninggalkan zona nyaman kita, percayalah Tuhan pasti akan pelihara kita. Dan malah saya sekarang malah lebih enak dan mapan di sini daripada kembali ke Semarang. Karena tempatnya di sini tuh sepi, enak gitu loh, nyaman gitu loh, nggak terlalu noise, nggak terlalu berisik. Makanya pasti kalau misalnya kita nurut, kita taat sama Tuhan, maka Tuhan pasti akan menyediakan. Tuhan akan memberikan kenyamanan. Walaupun mungkin prosesnya nggak mudah ya Bapak Ibu ya, untuk kita keluar dari zona nyaman. Disitulah Tuhan akan membangun kita. Roh kita akan bertumbuh semakin besar dan kuat. Karena saya di sini juga banyak diproses dalam pekerjaan saya. Terlebih yang banyak memproses saya itu adalah dalam pelayanan saya. Kalau dulu waktu di Semarang itu saya hanya melayani sebagai choir saja Bapak Ibu. Choir. Tapi sekarang di gereja saya yang sekarang di Bojonegoro, puji Tuhan, Tuhan pakai saya untuk jadi WL, pemain musik, guru sekolah minggu, pemuda, bahkan juga untuk bantu di multimedia. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan dari situlah ternyata Tuhan memproses saya, memproses roh saya. Yang dulunya saya gampang mutung, gampang sakit hati, keluar life group. Sekarang saya lebih bisa tahan. Itu semua karena proses daripada Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi amin. Dan kuat ketika kita mau keluar dari zona nyaman kita. Nah, sekarang kembali lagi Bapak Ibu. Generasi Yohanes Pembaptis, mereka ini tidak di zona nyaman, tapi mereka keluar ke padang gurun. Nah, sekarang yang kita harus tahu tentang padang gurun ya. Jadi padang gurun itu gimana sih? Padang gurun itu lambang kekeringan dan kegersangan. Hampir tidak mungkin ada yang namanya kehidupan di padang gurun. Ya, ketika saya pindah ke Bojonegoro, saya berpikir, Tuhan, ini aku bisa hidup atau enggak ini di sini. Tetapi ada mujizat terbesar terjadi sepanjang sejarah di padang gurun selama 40 tahun. Kalau Bapak Ibu tahu ya, di padang gurun selama 40 tahun itu pasti ceritanya bangsa Israel. Bagaimana tiang awan, tiang api terbentuk, roti turun dari surga, laut terbelah. Itu semua mujizat padang gurun. Nah, kita harus merubah mindset kita tentang padang gurun ini, tentang masalah kita. Ya,
masalah bukanlah tempat siksaan, tetapi adalah tempat mujizat. Ya, jadi apapun yang dialami kita saat ini, ada masalah, ada yang sakit, atau mungkin ada sesuatu hal yang mungkin mengganggu pikiran kita harus ingat, Tuhan, aku percaya bahwa proses masalah yang saat ini sedang aku alami ini adalah bukan tempat siksaan, tapi Tuhan mau menyatakan mujizat dalam hidupku. Padang gurun adalah tempat yang gersang, tapi disitulah Tuhan mengadakan mujizat yang begitu luar biasa, Bapak Ibu. Nah, di padang gurun ini sendiri, kalau kita lihat di Lukas 3 ayat 4-6. Nah, saya langsung review aja ya, nggak usah bacakan firman. Kalau di Lukas 3 ayat 4-6, di sini dikatakan, bahkan ahli Taurat dan orang Farisi yang tegar tengkuk ya, orang-orang yang menyalibkan Yesus dulu, sampai datang ketemu Yohanes, mereka bertobat dan dibaptis, diubah hidupnya. Di mana? Di padang gurun. Coba Lukas 3 ayat 4-6. Ini bicara tentang ahli Taurat dan orang Farisi yang bertobat. Lalu di Lukas 3 ayat 10, siapa lagi yang mau dibaptis dan bertobat? Nah, pemungut cukai. Pemungut cukai ini orang yang serakah, suka ngambilin haknya orang, menagih lebih banyak. Nah, generasi Yohanes Pembaptis ini salah satunya adalah apa? Membantu orang miskin dan orang susah. Kalau punya sesuatu, beri kepada orang lain. Maka dari itu, saya juga ada agenda di pemuda saya, membagikan nasi bungkus tiap sebulan sekali. Kita kasih ke tukang beca, kita kasih ke tukang ojek. Karena pada masa pandemi ini kan semakin sulit untuk cari uang ya, Bapak Ibu. Kita mau bagi-bagi. Dan kalau kita lihat raut muka mereka tuh kayak, aduh makasih mas, makasih mbak, tuh kita kayak, Tuhan, terima kasih engkau pakai kami bisa jadi berkat buat banyak orang. Mungkin pemberian kami gak seberapa Tuhan. Dari perpuluhan kami mau beli nasi bungkus buat bagi mereka. Tapi kami percaya melalui nasi bungkus ini mereka akan diberkati. Bukan tidak mungkin bahwa ketika mereka makan ini nasi bungkus yang sudah didoakan, ketika mereka tidur, mereka bermimpi ketemu Tuhan Yesus. Dan mereka akhirnya bertobat. Bisa jadi seperti itu. Dan kami percaya, kita beriman. Ketika kita memberikan ini nasi bungkus, mereka akan diselamatkan Tuhan. Seperti itu. Jadi berkat. Membantu orang miskin. Di Lukas 3 ayat 10. Pemungut cukai yang serakah dan menagih lebih banyak, ini juga bertobat. Mereka bertobat, ini golongan keras ini berubah di padang gurun ya. Jadi orang-orang yang nakal-nakal, yang banyak mengambil uang dari orang-orang, menagih lebih banyak ini, mereka mau datang dan berubah di padang gurun. Dan yang terakhir, Lukas 3 ayat 14. Selain daripada ahli Taurat yang bertobat, selain daripada orang-orang pemungut cukai yang bertobat, prajurit Romawi ini pun juga datang pada Yohanes dan mereka bertobat. Nah, karena apa? Prajurit ini juga orang-orang yang mudah merampas dan memeras. Semua takut sama yang namanya prajurit. Ketika ada prajurit datang bawa senjata, ayo mana hartamu? Pasti pada takut, diserahkan semua. Nah, orang yang suka memeras, orang yang suka menekan orang, mereka berubah di padang gurun. Nah, sekarang begini, lebih baik ketemu Tuhan dalam permasalahan kita di padang gurun, atau kita dalam kondisi yang nyaman tapi Tuhan nggak ngomong. Saya pernah mengalami itu. Dalam kondisi nyaman tapi Tuhan kayak nggak pernah ada dalam hidup saya. Itu selama saya kuliah. Saya sibuk dengan pekerjaan kampus saya sibuk dengan mengajar paduan suara saya. Saya senang dengan kesibukan saya. Jadi anggota BEM, jadi ketua paduan suara, ketemu sama teman-teman, ngobrol-ngobrol, gosip-gosip, senang saya. Tapi saya merasa kayak, aduh, kayak ada yang kosong. Kalau saya ingat-ingat dulu, ada yang kosong di sini. Kayak, ya kamu jalan, life is so flat gitu loh ya, kamu happy-happy aja, udah kayak nggak ada apa-apa gitu. Sampai saya pun akhirnya sadari, ada something wrong gitu loh dalam hidup saya, ada sesuatu yang salah. Dan pada akhirnya dibandingkan dengan apa yang saya alami saat ini, memang sih banyak hal. Saya sudah pernah ceritakan Bapak Ibu semua kan, dari usaha itu ditipu, dari pekerjaan banyak hal yang harus diurus karena emang ini pada perusahaan startup, jadi banyak produk-produk baru yang harus keluar. Dan saya ada bagian R&D, harus mencari dan meriset.
Di pelayanan juga tentang pemuda seperti itu. Banyak proses. Tapi saya lebih merasakan ada campur tangan Tuhan dalam usaha. Tuhan ganti 2 kali lipat. Dalam pelayanan, Tuhan kirimkan pemuda-pemuda yang lebih banyak lagi, lebih luar biasa lagi. Mereka bekerja di bidang mereka masing-masing, tetap semua bekerja sama. Dalam pekerjaan, saya dapat dapat reward dari bos karena menemukan suatu penemuan di perusahaan. Saya baru merasa, oh ini Tuhan yang namanya hidup bersama Engkau. Ngeri-ngeri sedap, mengerikan tapi enak. Nah, itu jalan sama Tuhan. Daripada jalan sama Tuhan tapi dalam kondisi yang nyaman, Tuhan nggak ada. Nah, ini seringkali yang terjadi. Kita nggak mau jatuh dalam masalah, kita ambil jalan aman, kita dalam zona nyaman, tapi disitulah Tuhan tidak berkenan dan akhirnya Tuhan tidak berbicara apa-apa. Lebih baik kita taat sama Tuhan, kita keluar dari zona nyaman, tapi Tuhan akan melakukan banyak mujizat dalam hidup kita dan akhirnya kita bisa jadi berkat, kita bisa bersaksi. Amin, Bapak Ibu semua. Nah, yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah tentang bahaya. Nah, jangan cuma yang seneng-senengnya aja tentang kelebihan-kelebihan itu semua. Ada bahaya, ada celah daripada generasi Yohanes Pembaptis. Mas, suaranya. Mas Jordan, suaranya. Matius 11 ayat 2. Suaranya hilang. Oh, hilang. Halo? Sudah ada, oke. Ya. Matius 11 ayat 2 sampai 6 ya Bapak Ibu. Di sini dikatakan bahwa sebentar ini tiba-tiba hilang. Matius 11 ayat 2 sampai 6. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Jadi Yohanes pada saat itu di penjara. Dan lalu Yohanes ini menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang?" Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Ya. Jadi di sini katakan, Bapak Ibu, bahaya daripada generasi Yohanes adalah Yohanes ini bisa kecewa karena dia punya asumsi. Nah, punya asumsi itu berbahaya. Jadi kadang kalau kita berasumsi tapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kita jadi kecewa. Nah, Yohanes ini dia mengirimkan muridnya untuk bertanya sama Tuhan. Nah, maksudnya Mesias itu gimana? Mesias, engkaukah yang akan? Jadi kayak meragukan gitu loh Yohanes, engkaukah yang sekarang ini atau harus nunggu orang yang lain? Jadi di ayat ketiga ini loh, Yohanes mulai ragu dan berubah keyakinan. Karena Yohanes itu percaya, dia mengassume, dia punya persepsi bahwa Yesuslah yang akan men-take over Roma, yang akan menguasai Roma. Jadi kayak istilahnya melepaskan Israel dari penjajahan Roma. Nah, tapi ternyata enggak seperti itu ternyata. Nah, Yohanes akhirnya ragu kan. Loh kok katanya Mesias, kok cuman muter-muter ngabarin Injil, habis itu nyembuh-nyembuhin orang, tapi gak ada usaha untuk ngumpulin pasukan atau apa untuk perang lawan Roma, kok gak ada ya? Nah, di sini makanya Yohanes ragu. Ini benar kamu atau harus nantiin orang lain? Ternyata Tuhan bukan seperti itu maunya. Nah, disitulah Yohanes merasa kecewa. Nah, waktu perjalanan dengan Tuhan tuh tiba-tiba banyak orang tuh merasa kecewa karena kita berpikir, oh, harus itu seperti ini. Tapi ternyata Tuhan tuh gak seperti apa yang kita pikirkan. Karena itu di luar pikiran kita. Nah, banyak orang menjadi kecewa karena asumsi. Nah, Mesias itu harusnya melakukan mereka perang lawan Roma, terus memerintah di Israel, harusnya seperti itu kalau asumsi Yohanes. Tapi padahal maksudnya Tuhan itu lebih besar lagi. Dia melakukan penginjilan itu supaya seluruh dunia
diselamatkan dan dikuasai oleh kerajaan Tuhan. Tapi hanya masalah waktu. Nah, Yohanes tidak bisa menerima ini karena dia punya asumsi tidak sesuai dengan apa yang diasumsikan oleh Yohanes. Nah, maka dari itu jangan sampai karena asumsi kita kecewa dan menolak Tuhan. Kalau mungkin sekarang kita lihat suatu hal nih, tapi kok Tuhan kok gini-gini aja ya? Kok aku nggak pengen ya kayak gini ya Tuhan? Seperti saya dulu, Tuhan, aku tuh punya usaha, pengen punya perikanan yang luas, yang gede, tapi kok malah ditipu orang ya? Aku tuh bener-bener rasanya tuh kecewa. Tuh, banyak orang suruh saya jual aset semuanya. Udah jual aja, kamu udah rugi, kamu tuh udah gagal semuanya. Kecewa. Pengen rasanya, aduh Tuhan, udahlah tak jual. Tapi mari kita tetap bersabar sama waktunya Tuhan. Gak usah berasumsi yang terlalu muluk-muluk. Karena seperti yang Maria bilang kan, sesungguhnya kami ini adalah hamba Tuhan. Maka jadilah pada kami menurut perkataan Tuhan. Jadi udah gak usah terasumsi yang terlalu muluk-muluk. Ngalir aja apa yang mau. Tuhan punya rencana, Tuhan punya waktu. Maka daripada pasti akan ada sesuatu hal nanti di akhir yang Tuhan akan tunjukkan dan membuat kita wah luar biasa. Seperti yang saya alami banyak hal. Ketika ada kegagalan, di situ Tuhan tunjukkan keberhasilan. Mujizat padang gurun. Ketika dalam suatu masalah, disitulah mujizat Tuhan dinyatakan. Amin Bapak Ibu semuanya. Baik, itu mungkin saksian dan juga firman yang saya sampaikan. Amin, luar biasa. Dan semangat buat Mas setia bagi bangsa dan kota. Amin. Saya serahkan kembali kepada Pak Hebron. Tuhan Yesus memberkati.